Anaknya yang mana ini? Logika yang ditawarkan Mbak Bibip ini sangat konspiratif. Beliau menyampaikan gosipnya, gosipnya. Dalam politik Mbak Nana, itu yang Mbak Nana oleh sedikit Mas... lagi. Dalam politik liberal kayaknya, dan basisnya gosip. 6 DPD Projo ternyata mendukung Mas Gibran. Jadi posisinya Mas Gibran saat ini unggul di Projo untuk menjadi cawapres. Kenapa kemudian Projo mendorong Mas Gibran menjadi cawapres? Padahal secara ketatanegaraan itu sebenarnya nggak pantas. Ya, logika yang ditawarkan Mbak Bibip ini sangat konspiratif. Konspiratifnya di mana? Kayaknya, dan basisnya gosip tadi. Informasi yang diterima Mbak Bibip juga diterima di kalangan wartawan. Beliau menyampaikan gosipnya, gosipnya. Gitu. Buat saya apapun yang menjadi pengajuan dari semua yang mengajukan ke MK ini, saya ngelihatnya adalah upaya dari warga negara siapapun itu dalam rangka memperbaiki sistem konstitusi kita. Dan kami sih dalam posisi akan tunduk dan patuh pada putusan MK itu, gitu. Karena mekanisme itu memang ada, gitu loh. Itu jadi mekanisme yang sah di negara kita, di ranah hukum kita, gitu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi terkait yang disampaikan Opung Panda, gitu ya, bahwa ini seakan-akan Jokowi yang mendrive anaknya harus begini-begini, saya katakan tidak ada. Pak Jokowi ketika berdiskusi dengan kami juga dalam posisi yang nggak bisa ngatur-ngatur anaknya. Bahkan Pak Jokowi sempat sebenarnya ngelarang, tapi anaknya kan punya putusan sendiri. Anaknya yang mana ini? Ya, Gibran maupun Kaisang. Jadi termasuk menjadi cawapres itu juga keputusannya Mas Gibran berbeda dengan keputusan bapaknya yang melarang. Langkah politik anak itu tadi. Ya, gitu loh. Terus yang ketiga masalah mekanisme yang ada di Projo. Ini sifatnya kan aspirasi, sifatnya suara. Teman-teman di daerah, pengurus-pengurus Projo di daerah sedang menjalankan yang namanya konverda, gitu. Memang dalam konverda ini juga aspek MK kita hitung, gitu loh. Kita hitung. Kalau nanti keputusannya MK seperti apa, saya katakan tadi kita akan tunduk dan patuh pada putusan itu. Gitu. Memang ya apa alasannya kemudian konverda ataupun DPD Projo itu kemudian mendukung Mas Gibran di antara sekian banyak kepala daerah muda? Yang padahal Mas Gibran itu batas usianya aja nggak memenuhi syarat. Ya itu kan suara teman-teman pengurus Projo di daerah. Ya apa suaranya itu alasannya apa? Untuk capres di 13 provinsi yang sudah kami lalui ini bulat mendukung pencapresan Pak Prabowo. Nah untuk wapres memang warna-warni. Gitu tapi Mas Gibran unggul. Mas Gibran cukup dominan. Kenapa? Gitu. Kemudian aspirasinya itu apa yang membuat mereka menjadi mengunggulkan Mas Gibran itu apa? Di antara kepala daerah muda lain. Kita berpikir dalam politik elektoral 2024 keikutsertaan anak muda ini tadi seperti yang disampaikan Mas Riga, ceruknya cukup signifikan, ada 52%. Saya pikir dengan memasangkan Pak Prabowo dengan Gibran, potensi menangnya sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang cita-cita Indonesia Emas 2045. Ya, saya pikir kita perlu bridging kepemimpinan muda. Dan ini saya lihat ada di sosok Mas Gibran salah satunya, yang juga menurut pandangan teman-teman Projo ya dalam memimpin kota Solo cukup berprestasi. Di antara sekian banyak kepala daerah, jadi hanya Projo melihatnya Mas Gibran ya. Faktor anaknya Presiden Jokowi itu menjadi pertimbangan juga nggak di Projo? Mbak Nana, kalau putusan MK ini dikabulkan tentang batas usia, ya ini kami hitung ada sedikitnya 22 kepala daerah yang berpotensial di bawah 40 tahun umurnya. Saya pikir ini bukan semata-mata urusan Gibran. Ada 22 gitu loh. Kepala daerah yang umurnya di bawah. Tapi kan yang sekarang unggul di Konverda Projo Mas Gibran, nggak ada nama kepala daerah lain.
Kalau memang semuanya sama, tidak memenuhi syarat, kenapa nggak ada nama kepala daerah lain? Kenapa hanya ada satu nama kepala daerah muda namanya Gibran Rakabuming Raka? Ya, kita yang kedua faktornya menurut teman-teman di daerah ya, bahwa kepemimpinan nasional ke depan kita berharap mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi harus dilakukan oleh anaknya Pak Jokowi gitu. Tidak harus, tapi itulah pandangan teman-teman, aspirasi teman-teman. Oke, jadi aspirasi gitu Projo kalau misalnya sudah pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi harus dilanjutkan oleh anaknya Pak Jokowi. Enggak, itu gitu. kesimpulannya Nana begitu. Oke, tapi kan tadi Anda katakan. Ya kan ada nomor satu tadi, faktor ceruk, milenial, Gen Z 52% di pemilu besok. Itu artinya hitungan taktis untuk menang ya. Terus yang kedua ada Indonesia Emas 2045. Ini butuh bridging, butuh jembatan lah. Kepemimpinan ke depan ini harus dipersiapkan anak muda. Bahwa itu kemudian Gibran ya, itu kan aspirasi teman-teman kita. Sebagai relawan yang intensif ya berkomunikasi dengan Pak Jokowi, sikap permisifnya Pak Jokowi terhadap pilihan politik anaknya, apakah kemudian bisa mencerminkan arah politiknya Pak Jokowi juga? Saya pikir tadi udah saya jelaskan ya, bahwa ini pilihan politik anaknya masing-masing. Kalau saya sih dalam kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada Mas Kaisang dalam menentukan jalan hidup barunya nih, ya. Dan saya berharap mudah-mudahan kehadiran Kaisang dalam politik Indonesia mampu merubah apatisme politik di kalangan anak muda. Dan mudah-mudahan kita semua yang apalagi Opung Panda ini harusnya tugasnya doakan ini. Mudah-mudahan anak-anak muda ini juga bisa terus berkarya buat bangsa gitu ya. Saya pikir itu. Bang Panel, 1 menit aja karena waktu kita udah habis ini. Bang Panel, Projo kapan akan memutuskan sikap resmi tetap mengikuti Pak Jokowi, atau misalnya Pak Jokowi nanti sampai di ujung ternyata Pak Jokowi netral-netral aja, Projo bagaimana? 14 Oktober kita akan rakernas dan deklarasi dukungan secara resmi di sana. Ya, dengan di GBK. Lalu yang ingin saya tegaskan juga, jangan pula kita terlalu memaksakan sebuah pemikiran kita dan memaksakan pemikiran kita untuk meyakini bahwa Jokowi sedang membangun sebuah dinasti. Ya, proses bagaimana Gibran kemudian jadi wali kota ini semua kita pernah berdiskusi. Ya, saya bilang Pak, ini Mas Gibran sebaiknya nggak usah masuk dalam dunia politik. Saya juga nggak mau. Tapi kan anaknya mau. Bukan, cuman kan kadang-kadang dipaksa-paksa juga sama partai politik. Iya kan? Anaknya mau itu kan pilihan politik anaknya. Begitu definitif jadi calon, kita bilang Pak, ini kalau kalah malu, udah nggak usah dibantu, biar dia bertarung sendiri. Gitu loh. Begitu juga Kaisang dalam pilihan politiknya masuk PSI, saya pikir itu hal yang normal-normal saja. Jadi biarkanlah anak-anak muda ini menjemput takdir sejarah politiknya masing-masing. Mudah-mudahan berkontribusi buat apa? Buat bangsa ini. Tapi anak-anak muda itu harus melalui proses, Bang Panel. Itu yang penting, nggak ada proses yang instan apalagi dalam politik. Bang Nana, sedikit lagi. Dalam politik liberal yang kita anut ini ya, politik liberal ini, ujungnya kan rakyat yang memutuskan dia dipilih atau tidak. Kan nggak bisa juga semena-mena kekuasaan memainkan itu. Kan ada presidensial threshold. Iya, tidak bisa semena-mena. Pada akhirnya kan di bilik TPS dia akan dipilih, diputuskan oleh nanti kita akan suara buktikan rakyat. Ya, ketika gitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, bagaimana nasib karir politik anak-anaknya itu waktu makanya yang akan tema Rakernas kita suara rakyat penentu kemenangan 2024. Mas Adi, gitu. pada Pilpres